Indonesia ke depan harus berpijak bagaimana menjadi negara yang maju, negara yang berdaulat, negara yang adil, negara yang makmur. Ini kita tidak boleh melupakan sejarah. Apalagi ibu kota kita sekarang, KI Jakarta ini kan masih secara de facto, de jure itu adalah sebagai ibu kota. Sejarah ibu kota Jakarta ini itu luar biasa. Pejuang-pejuang Islam yang membebaskannya dari para penjajah asing. Maka itu penting bagi kita umat Islam ini mengerti sejarah, supaya kita tidak termakan oleh propaganda asing, musuh-musuh Islam. Supaya umat Islam ini salah satu tujuan mereka adalah tidak bangga dengan sejarahnya, tidak bangga dengan warisan akar budaya dan sejarahnya. Bahkan orientalis itu selalu mengkampanyekan, mengatakan bahwa budaya Islam di Nusantara ini itu hanya seperti cat pelitur di atas kayu. Nah, jadi kata orientalis itu, Islam itu cuma lapisan terluar yang paling tipis, lapisan dalamnya ini Hindu Buddha katanya. Makanya mereka mau selalu menghidupkan apa yang disebut dengan nativisasi, menghidupkan budaya-budaya sebelum Islam, bahwa inilah identitas asli bangsa Indonesia. Islam itu penjajah katanya. Nah itu kita dengar istilah itu, agama impor, Islam agama penjajah. Ini bahaya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa qur rabbi zidni ilma. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Fatahillah Balai Kota DKI Jakarta yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur kehadirat Allah senantiasa kita panjatkan. Mari kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua umatnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini bersyukur kita dapat bersilaturahim kembali di pengajian atau kultum zuhur di masjid ini yang saya udah nggak kemari hampir 2 tahun lah ya. Alhamdulillah, di tengah pandemi ini mari kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita terus menguatkan ikhtiar usaha kita untuk bisa meningkatkan protokol kesehatan dan juga protokol keimanan. Jangan hanya kita memperhatikan protokol kesehatan, tetapi kita meninggalkan protokol iman dan protokol tauhid. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini banyak orang yang gamang dan kehilangan pegangan. Dan barangkali mungkin juga ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk melemahkan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alhamdulillah, sebagai tahadus bin ni'mah, selama tahun 2020 pertengahan di tengah pandemi sampai akhir 2021, saya dapat izin Allah, dapat kesempatan dari Allah untuk bisa menulis. Jadi di tengah pandemi ini ada hikmahnya juga. Dari dakwah
yang kita lakukan secara virtual dengan podcast, dialog dengan para tokoh-tokoh, para ulama, para dai, para aktivis, para cendekiawan. Alhamdulillah lahirlah buku yang saya beri judul Pesan-pesan Tauhid untuk Negeri. Buku ini memotret pemikiran dan juga sejarah perjuangan umat Islam di negeri yang kita cintai ini. Maka itu kita nggak boleh kehilangan warna. Sebagaimana warna bendera kita ini adalah merah putih, simbol lambang negara kita adalah Pancasila, maka kita tidak boleh kehilangan ruh Islam dan ruh Tauhid dalam kehidupan Pancasila dan NKRI. Kenapa? Karena Pancasila itu sila yang pertama ini adalah merupakan jantungnya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini jiwa yang kata Buya Hamka adalah merupakan urat tunggang bangsa Indonesia itu adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mewarnai dan menjiwai seluruh sila-sila yang lain. Sila-sila yang lain itu adalah amal soleh. Dalam Islam itu ada konsep selalu dihubungkan antara iman dan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Sebagaimana selalu diiringkan di dalam Al-Quran, aqamus sholah wa atawuz zakat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ini selalu dihubungkan, terkait, terikat satu sama lain. Maka amanu wa amilus sholihat bagi umat Islam, iman itu adalah pondasi, akar, sementara amal saleh itu adalah cabang-cabang dan buahnya. Kalau kita ibaratkan pohon, sebagaimana Allah berpesan dalam Al-Quran, wadaraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Surat Ibrahim ayat 24, Allah Ta'ala berfirman 24-25, Allah memberikan perumpamaan kalimat tauhid, kalimat thayyibah itu seperti pohon. Pohon yang baik adalah yang memiliki akar yang kokoh, asluha thabit. Nah, akar kita ini, akar tunggang kita adalah iman dan tauhid kepada Allah Ta'ala. Makanya para founding fathers kita ketika menyusun dasar negara sangat cerdas, sangat bijaksana, menangkap ruh semangat bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beriman dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini akar iman. Sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan, sila keempat tentang permusyawaratan, sila kelima apalagi tentang keadilan sosial. Ini adalah buah. Tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha. Ini adalah cabang, far'uha fis sama, cabangnya menjulang ke langit, dan buah daripada pohon ini itu dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, banyak makhluk. Alhamdulillah. Maka bagi kita umat Islam, Pancasila itu sudah final. Dia ada iman sebagai akar, sila pertama. Sila-sila kedua sampai kelima itu adalah cabang dan buah daripada iman itu. Maka bangsa Indonesia, siapapun pengelola negara kita, ini tidak boleh keluar, tidak boleh tercerabut dari akar-akar tauhidnya. Ya, kalau kita lihat sejarah Islam Indonesia ini, Bapak yang dirahmati Allah, waktu kita singkat, saya akan jelaskan singkat saja. Ya, berbagai macam teori Islam ini masuk ke Nusantara. Ada teori Gujarat. Nah, ini versi orientalis. Katanya Islam baru masuk ke Nusantara ini abad ke-13. Telat. Ketelatan ya. Gak mungkin abad 13. Tapi nanti kita lihat. Katanya dibawa oleh para pedagang Gujarat, bukan dari Arab langsung. Gujarat itu di mana? Salah satu distrik atau provinsi di India, di pesisir
selatan ya, dari anak benua India, Gujarat katanya. Ini oleh Shlok Khurgronye abad 13. Lalu kemudian ada pendapat lain, Husain Hidayat mengatakan ini Islam ini masuk dari Persia, dibawa oleh para pedagang-pedagang Persia. Ya, kenapa? Karena katanya ada kesamaan budaya Islam di Indonesia, di Nusantara dengan Persia. Maksudnya yang maksud di Persia ini oleh dia barangkali adalah budaya Syiah. Seperti misalnya di Sumatera ada tabwi, di Padang Pariaman, kemudian ada di Bengkulu itu pesta untuk memperingati hari Asyura. Tapi yang dimaksud hari Asyura di situ oleh sebagian umat Islam yang ada di sana itu diartikan untuk memperingati terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu di padang Karbala. Kalau orang meninggal apalagi mati syahid itu sebenarnya jangan dibikin pesta, karena bertentangan. Pesta orang senang-senang, ya kan? Orang bahagia, orang bersuka cita. Lah kok dibikin orang meninggal, orang mati syahid dalam perjuangan kok dibuat pesta? Ini kan bertolak belakang. Mestinya masa berkabung, sedih, takziah. Dan orang takziah itu sudah paling lama selama berapa hari? Ya, dalam Islam itu 3-7 hari sudah selesai masa takziah. Jangan dibuat takziah wafatnya, syahidnya seorang dalam Islam ini, seperti misalnya Sayyidina Husain, Hamzah bin Abdul Muthalib, itu dibuat ribuan tahun. Jadi orang disuruh berkabung bersedih, itu nggak begitu. Nah, mungkin ada kesamaan itu. Nah, ini infiltrasi dari ajaran Syiah, tapi ini dibantah oleh banyak para sejarawan. Kenapa? Karena Persia pada abad ke-13, 11, 13, 15 Masehi itu semuanya masih dominan, mayoritasnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah di Iran, di Persia itu baru menjadi mazhab yang mayoritas itu abad 16, di masa kerajaan Daulah Safawiyah atau Safavid, ya, semasa Safawi. Sebelumnya dia Ahlus Sunnah Jamaah. Kenapa? Di bawah kekuasaan dinasti Saljuk. Sebelumnya di bawah kekhalifahan Abbasiyah, ya. Karena itu ibu kota Saljuk itu adalah Asfahan, sebelumnya di Rey dan Asfahan ini adalah wilayah yang sekarang ada dalam negara Iran modern. Nah, dulu itu Ahlus Sunnah Jamaah semua. Baik, ini teori terbantahkan dua-duanya. Nah, Buya Hamka dalam konferensi sejarah Islam di Nusantara tahun 1975, beliau mencetuskan teori bahwa Islam masuk ke Indonesia ini didukung oleh Profesor Said Muhammad Naqib Alatas. Setelah itu tahun 80 menulis buku Risalah untuk Kaum Muslimin, kemudian Islam and Secularism, mengatakan Islam ini masuk ke dunia Melayu itu abad pertama Hijriah, yaitu kurang lebih tahun abad ke-7 Masehi. Langsung dibawa oleh para pedagang dari negeri Hijaz, dari Makkah, sekarang Saudi Arabia, ya. Ini adalah berlandaskan berita dari China yang mengatakan pada abad ke-7 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan muslim. Ini catatan ada di buku Sejarah Umat Islam Profesor Dr. Buya Hamka, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa buktinya? Ini ada surat korespondensi, surat menyurat antara Maharaja Sriwijaya dengan penguasa Bani Umayyah. Ini abad ke-8, ya. Abad ke-7 ini sudah mulai ada. Ini ditulis oleh antara Muawiyah, dalam riwayat lain itu ditulis oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, khalifah yang ke-7 dari Bani Umayyah, ya. Ini sudah mengirim surat dan mereka sudah mengenal Nusantara ini sebagai negeri rempah-rempah, negeri yang memproduksi gaharu, kapur barus, ya, kamper sekarang kalau gitu, ya. Dan bahkan Said Naqib Alatas itu mengatakan
bahwa Kepulauan Nusantara itu sudah tercatat, ada isyaratnya di dalam Al-Quran ketika Al-Quran mengatakan kafuro. Ada ayat pakai istilah kafuro. Kafuro itu apa? Kapur barus, wangi-wangian untuk mengawetkan jenazah raja-raja Mesir kuno. Nah, itu diambil asalnya sumbernya dari Sumatera. Jadi perdagangan ekspor impor Nusantara ini sudah berlangsung udah puluhan abad yang lalu. Ya. Bahkan negeri-negeri di India, kemudian Mesir kuno itu sudah mengimpor barang kapur barus itu dari Sumatera. Maka itu disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ada isyarat negeri Nusantara ini di dalam Al-Quran, kata Profesor Naqib Al-Attas, itu dengan ayat yang menyebut ada kafura. Itu udah dalam surat Al-Insan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini teori yang paling tua, dibuktikan, ya, ada di dalam beberapa kitab-kitab sejarah dan kemudian disimpan di museum-museum sejarah Islam di beberapa negara Eropa. Maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak boleh melupakan sejarah. Ya, akar. Kalau kita bicara Pancasila, kita bicara NKRI, kita bicara tentang Indonesia ke depan harus berpijak bagaimana menjadi negara yang maju, negara yang berdaulat, negara yang adil, negara yang makmur. Ini kita tidak boleh melupakan sejarah. Ya, apalagi ibu kota kita sekarang, ya, DKI Jakarta ini kan masih secara de facto, de jure itu adalah sebagai ibu kota. Nah, sejarah ibu kota Jakarta ini itu luar biasa. Pejuang-pejuang Islam yang membebaskannya dari para penjajah asing. Ya, maka itu penting bagi kita umat Islam ini mengerti sejarah supaya kita tidak termakan oleh propaganda-propaganda asing, musuh-musuh Islam. Supaya umat Islam ini salah satu tujuan mereka adalah tidak bangga dengan sejarahnya, tidak bangga dengan warisan akar budaya dan sejarahnya. Bahkan orientalis itu selalu mengkampanyekan, mengatakan bahwa budaya Islam di Nusantara ini itu hanya seperti cat pelitur di atas kayu. Nah, ini contoh pelitur ya. Ini kan kayu dicat, dikasih pernis, ya, dicat. Nah, atasnya ini dia nempelnya dikit. Kalau dikorek-korek sama kita, ya, itu kelihatan dalamnya, ya, kayunya. Nah, jadi kata orientalis itu, Islam itu cuma lapisan terluar yang paling tipis. Lapisan dalamnya ini Hindu Buddha katanya. Makanya mereka mau selalu menghidupkan apa? Apa yang disebut dengan nativisasi. Menghidupkan budaya-budaya sebelum Islam, bahwa inilah identitas asli bangsa Indonesia. Islam itu penjajah katanya. Nah, itu kita dengar istilah itu agama impor, Islam agama penjajah. Ini bahaya sekali, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Islam ini masuk ke Nusantara dengan begitu damai, dengan begitu elegan, mengislamkan budaya, mengislamkan alam berpikir masyarakat Melayu dan suku-suku bangsa yang ada di Nusantara ini sebelum mereka mengislamkan orangnya. Jadi sebelum orang-orang di Nusantara ini mu'alaf masuk Islam, itu budayanya sudah diislamisasi, bahasanya sudah diislamisasi, ya. Bahasa Melayu itu sebagai bahasa perdagangan, bahasa komunikasi seluruh bangsa-bangsa, suku-suku, etnis-etnis yang ada di seluruh Nusantara, ya. Kan kadang kita bertanya, ini kenapa bahasa nasional kita pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu dari mana? Dari bahasa Melayu, ya. Peletak dasar kaidah bahasa Indonesia itu adalah Raja Ali Haji, itu seorang sastrawan penyair kerajaan atau Kesultanan Johor yang ada di mana? Yang di Pulau Penyengat itu. Itu peletak kaidah bahasa Indonesia, ya. Jadi sebelum Nusantara ini berubah menjadi Republik Indonesia, itu sudah bersatu
disatukan oleh alam pikiran Islam, oleh bahasa yang digagas oleh orang Islam Melayu yang menjadi bahasa persatuan di seluruh Nusantara. Jadi kita tinggal terima jadi, enak. Indonesia ini udah jadi, barangnya udah ada, persatuannya udah ada, ikatan emosionalnya udah ada, ikatan ideologinya udah ada, ya. Bukan suku, misalnya mayoritas di Indonesia ini apa? Misalnya yang paling banyak suku apa? Jawa, Sunda, Madura atau apa? Bukan itu yang dipakai jadi bahasa nasional loh. Ini kan hebat. Ya. Sebab kalau itu salah satu bahasa itu jadi bahasa nasional, nanti yang lain ngiri, cemburu. Nah, nanti tersinggung. Ngapain kita pakai bahasa dia punya orang, ya kan? Nah, sekarang kita pakai bahasa Indonesia ini dimengerti oleh seluruh suku bangsa, suku budaya. Itu kenapa? Pengaruh daripada ajaran Islam. Bahasa Melayu, Pak. Apa padanannya? Nggak ada dalam bahasa Indonesia ini. Akal itu dari bahasa Al-Quran, bahasa Islam. Ya, musyawarah, mufakat, dewan, perwakilan, rakyat itu bahasa Arab. Nalar itu bahasa Arab, nazor. Kayak orang kita nyebut zuhur kan susah. Nah, zohor disebut lohor, ya. Itu nalar. Ya. Ini luar biasa. Ini islamisasi budaya dan bahasa yang itu tidak bisa di-cut, tidak bisa dirobohkan oleh penjajah. Makanya Belanda, ya, Inggris, ya, setelah Portugis datang, itu kerjanya yang paling strategis adalah bagaimana memisahkan bangsa Nusantara ini dari Islam. Karena Islam ini menjadi penghalang terbesar bagi kekuasaan kolonialisme Hindia Belanda. Ya. Makanya dia hidup-hidupkan, dipertentangkan, dia benturkan antara Islam dengan budaya Jawa, dengan budaya Batak, dengan budaya Minang, pra-Islam, dengan budaya ini. Untuk apa tujuannya? Untuk memecah belah dan mengadu domba. Supaya anak-anak bangsa ini semuanya bertarung, berkelahi, memerangi satu sama lain. Nah, ini Belanda dulu yang mengatakan Islam ini agama impor, Islam ini yang menjajah Nusantara. Padahal dia yang menjajah, padahal dia yang membawa agama selain Islam itu datang ke sini untuk disebarkan secara masif. Maka itu kita mesti belajar sejarah. Belajar api sejarah. Bagaimana negeri-negeri di Nusantara ini dibebaskan oleh Islam, terwujud kesejahteraan, keberkahan, keadilan, kedamaian dan persatuan nasional. Oh, bayangkan. Ini kenapa? Karena ada satu ikatan yang paling tinggi, yang paling besar, yaitu ikatan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa diruntuhkan oleh kekuatan apapun di dunia ini. Maka islamisasi Nusantara ini menjadi model. Islamisasi Indonesia ini menjadi model bagaimana Islam itu masuk ke dalam alam pikiran, ke dalam budaya, ke dalam bahasa suatu bangsa, ya, dengan penuh kesadaran, sehingga menjadi mayoritas penduduk Nusantara ini adalah beragama Islam tanpa sedikit pun terjadi pertumpahan darah. Ini luar biasa. Ini pengalaman yang hebat. Ya, beda. Islam misalnya masuk ke Eropa, itu melalui apa? Ekspedisi militer. Ada Daulah Umayyah II, ya, Andalusia. Ya, kemudian Islam masuk ke Eropa Timur, itu juga melalui apa? Daulah Utsmaniyah, ya, dengan kekuatan militer, penaklukan. Ya, makanya Islam di Eropa itu dulu sampai sekarang ini tidak pernah menjadi mayoritas. Kenapa? Ya, karena sejarahnya berbeda dengan di Nusantara. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat di sini Sultan-sultan Islam sepenjuru Nusantara ini yang menyatukan, ini modal bagi Republik Indonesia untuk bisa merdeka. Ini modalnya dari sini. Ya, Sultanan Mataram Islam, Jogja, Surakarta ini menyumbangkan hartanya. Kesultanan Siak menyumbangkan hartanya. Kesultanan Delhi
menyumbangkan hartanya. Kesultanan Aceh Darussalam menyumbangkan harta bendanya untuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kesultanan yang masih berdiri ketika awal abad 20 itu, ini semuanya berikrar untuk bergabung ya dalam perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu hal yang patut kita syukuri. Sejarah bangsa kita ini diwarnai oleh Islam dan tidak boleh tercerabut dari ajaran Islam. Bagaimana kerajaan Aceh Darussalam ya dulu, bagaimana mereka menata kehidupan Islam ini di mana? Di Mataram, di wilayah Jawa. Ya, di sini juga saya tulis tentang ada materi tentang dakwah, strategi dakwah budaya yang dilakukan oleh Wali Songo. Ya. Nah, kita sekarang udah mulai meninggalkan, padahal budaya itu sangat penting untuk kita jadikan sebagai alat untuk memperkenalkan Islam, untuk mengenalkan tauhid kepada Allah Ta'ala. Ya, Wali Songo ini ada yang ahli sastra, ahli budaya, ada ahli tata kota, ada ahli tata negara, ada ahli irigasi, pertanian. Mereka itu berdakwah dengan membuat kebijakan-kebijakan. Nah, kenapa sekarang tembang-tembang Jawa yang diwariskan oleh Wali Songo itu bisa terus eksis? Kenapa landmark tata kota Kesultanan Islam di Jawa itu selalu ada alun-alun, ada keraton, ada masjid besarnya, masjid agungnya, dan ada pasar? Itu semua tidak lepas dari apa? Kebijakan bagaimana menyatukan antara unsur dunia dan akhirat dalam tata kota, dalam pengelolaan negara. Nah, ini. Jadi Wali Songo ini bukan sekedar pendakwah, bukan sekedar tukang ceramah dia, bukan sekedar mubalik jadi khatib, enggak, tapi dia merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Kebijakan negara dalam militer, pertahanan, dalam sosial, dalam kebudayaan, dalam hubungan antar negara, ya, ekonomi, itu ada bagian-bagian. Tugas-tugas Wali Songo ini macam-macam. Ada yang ahli ekonomi, ada yang ahli militer, ada yang ahli pertanian, ada yang ahli ya tentang sosiologi, kebudayaan. Itu mereka sebarkan Islam itu melalui strategi yang terukur. Ya, jadi salah kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan ke Nusantara ini dengan asal-asalan. Islam itu tersebar di Nusantara sejak awal dibawa oleh para pedagang, oleh para pendakwah itu memang diniatkan untuk dakwah dan secara terukur sistematis. Sehingga dalam masa 5 abad dakwah itu ya dilakukan secara damai. Abad ke-7 sampai abad 13 ini merupakan pondasi. Coba lihat, abad 13 masyarakat Nusantara ini mayoritas masih Hindu Buddha, tapi sudah ada masuk lingkaran kerajaan Hindu dan Buddha, elitnya, mungkin menterinya, mungkin pejabat negaranya, mungkin bupatinya, itu yang sudah masuk Islam. Nah, ini yang kemudian melakukan apa? Islamisasi secara damai. Ya. Sampai kemudian ketika Raja Majapahit terakhir, ya, itu punya anak yang kita kenal namanya Raden Patah. Nah, jadi pewaris tahta Majapahit itu sudah beragama Islam. Ya. Sudah menjadi muridnya para wali, sudah disiapkan untuk memegang tampuk tahta dari Raja Majapahit terakhir, dan itulah terjadi konversi politik kekuasaan dari Hindu menjadi Islam. Ini nggak main-main, itu dilakukan secara ratusan tahun, ya, tersistematis. Sehingga apa? Dalam kehidupan tatanan ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya, ini luar biasa pengaruh daripada alam berpikir Islam. Bapak yang dirahmati Allah, maka yang dibangun oleh kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini adalah ya pasar, pusat ekonomi, keraton, pusat kekuasaan politik, ya,
kemudian Masjid Agung sebagai pusat peribadatan, ya, itu menyatu, dan di tengah-tengahnya ada alun-alun. Nah, tempat di situ berkumpul rakyat, ketemu raja, ketemu dengan ulama, dengan para pelaku usaha. Nah, itu filosofinya, ya. Dan ini tidak ditemukan dalam kerajaan Hindu dan Buddha sebenarnya, karena elitis, ya. Rakyat dengan raja, dengan pemimpin itu tidak boleh bisa langsung ketemu, nggak bisa, dibatasi, ya. Kalau dilihat itu kan ada kasta-kasta, ya. Kalau rakyat, raja lewat, ya, di pasar atau di tengah jalan ada rombongan raja, itu rakyat nggak boleh ngelihat muka rajanya, harus nunduk, harus menghamba gitu, ya, merunduk, nggak boleh ngelihat raja karena raja dianggap suci dan sakral, nggak bisa. Dalam Islam tidak begitu. Pemimpin dia adalah suri tauladan, tetapi dia juga dekat dengan rakyat, bisa dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat. Itu sistem syuro namanya dalam Islam. Pemimpin dalam Islam itu bukan suci, bukan maksum seperti Nabi dan Rasul, Khulafaur Rasyidin, dan pemimpin-pemimpin umat Islam setelahnya sampai sekarang itu statusnya dia bukan maksum, sebab dia bukan Nabi dan Rasul. Dia bisa salah, dia bisa keliru ambil kebijakan, nah dia bisa dikoreksi oleh rakyat dan bisa dimakzulkan oleh rakyat. Itulah sistem politik Islam. Ini yang berpengaruh dalam kerajaan-kerajaan Islam Nusantara sampai bidang pendidikan dan lain sebagainya. Maka itu terakhir, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dari sejarah, ya, kaum muslimin. Jangan sampai Islam ini hancur, jangan sampai Islam ini tercerabut akarnya seperti Islam di Andalusia jatuh tahun 1492. Ada berbagai upaya para penjajah Eropa untuk menghancurkan Islam, mulai dari jatuhnya Malaka 1511, kemudian masuk VOC pertama kali ke India, ke Nusantara ini tahun 1602. Jadi penjajah kita itu dulu adalah perusahaan dagang asing multinasional, benderanya namanya VOC. Apa itu singkatannya saya nggak tahu, ya, kepanjangan. Kita bukan belum dapat pendidikan. Kalau orang tua kita zaman dulu dia masih bisa dapat pendidikan sejarah itu pakai bahasa Belanda. Kalau sekarang kita enggak, ya. Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keislaman kita tidak boleh tercerabut, ya. Jangan sampai kita termakan oleh hal-hal, isu-isu yang tidak benar yang ingin menjauhkan Islam dari proses berbangsa dan bernegara. Nah, lihat proklamasi kemerdekaan ini 9 Ramadan, hari Jumat 17 Agustus tahun 45. Ya, nggak main-main. Ini sejarahnya. Bung Tomo teriak merdeka dalam perang pertempuran 10 November. Kemudian sebelumnya itu lahir resolusi jihad Nahdlatul Ulama, ya, tanggal 22 Oktober 45. Baru kemudian jihad di Surabaya 10 November, hari pahlawan. Kemudian Muhammadiyah mengeluarkan komando jihad, ya, itu amanat jihad Muhammadiyah tahun 1946. Ini sejarah yang tidak bisa kita bantah. Peran daripada ormas-ormas Islam di Nusantara sehingga Islam ini menjadi rahmat bagi Nusantara. Bukan hanya rahmatan lil alamin, tapi juga menjadi rahmat bagi Nusantara, ya. Nah, terakhir, bagaimana di Betawi, Jakarta, perjuangan Islam ini, ya, itu tidak boleh padam. Ya, kita lihat singkat video, ya, berikut ini tentang sejarah Islam di Nusantara. Ya, cuma sayang ini suaranya kagak masuk, ya. Ini sejarah, ya, para ulama sejak awal datang Islam, kemudian mengembangkan ilmu-ilmu Islam, mendakwahkan Islam, mengislamkan banyak orang. Ya, kita kalau dulu ulama itu mengislamkan banyak orang, ya, berupaya mengislamkan orang. Tapi sekarang aneh bin ajaib, ada kecenderungan, ya, segelintir orang, kelompok dakwah bukannya mengislamkan banyak orang, tapi malah mengkafirkan orang yang sudah masuk Islam. Ya, kan lucu ini. Nggak boleh begitu, ya. Dakwah harus baik,
disampaikan dengan baik, disampaikan dengan lembut, disampaikan dengan hikmah, mau'izah hasanah. Jangan suka mengkafir-kafirkan orang, memusyrik-musyrikkan orang. Dakwahlah dengan baik. Kalau belum berhasil kita rubah, ya kita banyak berdoa kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku. Kalau enggak bapaknya masuk Islam, anaknya. Kalau enggak anaknya, cucunya. Kita nunggu. Allah yang punya hak untuk memberikan hidayah. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk masuk Islam. Ini sejarah Islam di Nusantara, ya, sampai Betawi. Kenapa dia menjadi ibu kota? Fathan Mubina Jayakarta. Ini adalah perjuangan dari para ulama-ulama kita. Nasrun minallah fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insyaallah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah. Mau udah jadi. Alhamdulillah, berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi, buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.